wabarakatuh. Halo sahabat Stempra, senang sekali di kesempatan kali ini saya Amelia Septiana Anugrahini dapat menjumpai Anda kembali dalam Stempra Menyapa. Stempra Menyapa ini merupakan salah satu produk dari program unggulan di SMK Muhammadiyah Prambanan. Dan di sini kita bisa berbagi cerita, pengalaman, kisah-kisah inspiratif tentunya bersama dengan narasumber-narasumber hebat yang kita hadirkan di sini. Pada kesempatan kali ini bersama kita telah hadir tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Ikhwan Ahada, SAG, MA. Dan nantinya kita akan berbincang-bincang mengenai pendidikan mencetak kader Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa beliau, Bapak Muhammad Ikhwan Ahada, SAG, MA, Ketua PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Amel. Selamat datang, Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Iya, siang. Bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, saya senang sekali dan sehat sekali siang hari ini ya. Alhamdulillah. Senang sekali di episode ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak di Stempra Menyapa ini. Dan Pak, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kader Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan, Pak. Pertanyaan pertama nih, Pak. Mungkin boleh dijelaskan kriteria kader Muhammadiyah yang baik dan unggul itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Amel. Dan sebelumnya saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Anak-anak semua, selamat siang dan terutama kepada Mbak Amel yang sudah mengantarkan pada acara siang hari ini. Pertanyaan pertama sungguh menggelitik untuk saat ini. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh kader-kader Muhammadiyah menghadapi era sekarang ini. Yang pertama adalah kompetensi keberagamaan. Jadi bagaimana seorang kader itu memiliki kapasitas beragama yang cukup. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah kapasitas intelektual. Jadi bagaimanapun juga Muhammadiyah ini punya tagar berkemajuan. Setiap kadernya harus terus berupaya menjadi orang-orang yang maju dalam kapasitas intelektual, termasuk sekolah sampai ke perguruan tinggi dan jangan hanya berhenti di tengah jalan. Tapi kalau bisa setinggi-tingginya. Nah, itu ya, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kompetensi sosial kemanusiaan. Apapun sesibuk yang kita lakukan baik di sekolah maupun di kegiatan organisasi Orto Muhammadiyah, tapi kita tidak boleh meninggalkan akar di mana kita domisili. Ya, kita harus aktif di masjid, di musola, di Karang Taruna, di tempat kita berada, maka kita harus menancapkan akar-akar itu agar kita apa? Agar kita ini diketahui, kemudian disapa dan dimanfaatkan di setiap kita berada. Itu kader Muhammadiyah. Itu yang ketiga ya. Lalu yang terakhir adalah kompetensi kepemimpinan. Seorang kader itu inti dari organisasi. Maka kemudian dia punya tugas dan punya kewajiban untuk siap menjadi apa? Pelangsung, penyempurna amal usaha Muhammadiyah termasuk kepemimpinan. Jadi 4 kompetensi ini harus tertanam dalam diri setiap kader Muhammadiyah ya. Keberagamaannya oke, intelektualnya jalan, sosial kemanusiaannya peduli pada yang lain, kepada teman yang sakit harus kita tengok, kita berada di situ harus kita punya peran gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi kepemimpinan ya. Itu. Berarti sesuai dengan janji pelajar Muhammadiyah ya, Pak? Nah, itulah yang mewujud di dalam janji-janji pelajar Muhammadiyah. Karena itu yang harus diwujudkan. Jadi harus kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari begitu, Pak? Betul sekali, Mbak Amel. Iya. Oke, baik. Lalu dari PWM sendiri nih, Pak, apakah ada program-program atau kegiatan-kegiatan untuk mencetak kader Muhammadiyah yang unggul itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Ada banyak ya. Sesungguhnya kalau perkaderan di organisasi secara umum, nanti kan ada perkaderan formal, kemudian juga ada yang perkaderan informal. Yang formal seperti Mbak Amel dan teman-teman ini. Ini adalah sarana kita mencetak kader unggul. Maka kemudian si
COE, Center of Excellence di Muhammadiyah itu harus diciptakan di banyak tempat, termasuk sekolah-sekolah, termasuk dalamnya SMK ini yang luar biasa ya. Nah, ini menjadi bagian dari pusat keunggulan dalam rangka apa? Membekali 4 kompetensi pada setiap siswanya. Nah, ini yang formal sekolah ya, tetapi yang tidak formal, misalnya kepada adik-adik semuanya atau pelajar atau siapapun kader kita ini mengikuti kegiatan-kegiatan kajian-kajian yang diadakan baik oleh Ortom IPM, oleh Ortom Nasyidul Aisyah, Pemuda, begitu, atau mungkin kalau teman-teman yang putaran di Kokam, ini di HW. Ini adalah bagian dan cara kita mengkader yang secara informal. Nah, lalu kemudian ada juga ketika nanti IPM mengadakan Baitul Arqam, gitu kan ya? Nah, itu adalah bagian cara Muhammadiyah mencetak kader-kader militannya supaya menjadi siap menjadi tadi pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Itu adalah cara. Lalu kemudian di PWM sendiri ada sangat banyak di bawah majelis, di bawah ortom, maka itu kemudian disiapkan kegiatan-kegiatan supaya para kader kita ini bisa aktif, Mbak Emal. Ya, nah, di NA nanti ada BA, ada DA, di IPM juga begitu, di ada Taruna Melati gitu ya, kemudian di IMM gitu kan, ada di bahkan ada di Aisyah, di mana kita masuk maka di situ proses perkaderan terus dilakukan ya, baik yang tadi formal dan informal ya gitu. Lalu Pak, tadi kan membahas tentang ada IPM juga nih Pak. Iya. Nah, kebetulan saya ini di SMK Muhammadiyah Prambanan ini merupakan salah satu anggota dari IPM Pak. Dan bentuk kegiatan yang kami lakukan itu seperti baksos, melakukan penggalangan dana. Lalu dengan apa yang kami lakukan itu, apakah sudah masuk menjadi kriteria kader Muhammadiyah yang unggul Pak? Oke, itu bagian kecil. Jadi ada besar lagi proses perkaderan yang harus ditempuh. Lalu tadi IPM mengadakan baksos, kemudian ada penggalangan dana untuk sosial kemanusiaan. Tadi ya berarti ada kompetensi sosial kemanusiaan itu ada masuk di situ. Tapi kan tidak cukup, harus ada keberagamaan yang dikuatkan, harus ada kajian, harus kita kuatkan bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, gitu kan ya. Tadi misalnya dicontohkan Mbak Amel. Bakti sosial, penggalangan dana misalnya untuk bencana mana, itu adalah bagaimana kita menumbuhkan merespek jiwa kita agar peduli pada orang lain. Ini artinya masuknya apa? Sosial kemanusiaan. Tapi tadi tidak boleh kader IPM kok bolosan, malesan, nanti tidak terpenuhi itu aspek kognisinya. Lalu kemudian di IPM sendiri ada tata kelola organisasi. Ini dalam rangka belajar kepemimpinan tadi, ya, sosial kompetensi kepemimpinan, gitu. Jadi itu bagian dari rangkaian perkaderan. Maka untuk bisa unggul, ya, itu keempat-empatnya harus dipenuhi. Kompetensi keagamaannya harus mantap. Yang kedua, sosial kemanusiaannya, respeknya kuat. Lalu kemudian kepemimpinannya juga intelektualnya tidak boleh dinomorduakan. Nah, pokoknya full semuanya. Harus imbang ya Pak? Yes, begitu. Oke, baik. Saya mau rubah ke topik lain nih Pak. Oke, baik. Saat ini kenakalan remaja itu sedang banyak terjadi nih Pak, apalagi di media sosial. Dan perilaku-perilaku yang menyimpang, penyalahgunaan informasi, dan juga seperti saat ini tuh banyak tawuran antar pelajar dan aksi kritik, itu kan sangat banyak ya Pak. Nah, menurut Bapak sebaiknya bagaimana peran kami untuk turut serta meminimalisir hal-hal tersebut jangan sampai dilakukan oleh kami seorang kader Muhammadiyah itu Pak? Bagus sekali ya, jadi luar biasa nih Amel dan teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan 4 kompetensi tadi, jika itu terpenuhi pada satu orang kader, maka akan mewujud dalam perkataan. Kalau perkataan sekarang lebih mudah kemudian berganti menjadi karya jari, gitu ya, jari jemari, lalu dalam medsos, maka itu akan terkontrol.
Coba dibayangkan, kalau kompetensi keagamaannya bagus, maka dia akan berpikir bahwa apa yang akan disebarkan ini jujur apa tidak, hoax apa nyata, apakah ini memprovokasi ataukah justru akan mendinginkan, apakah ini kemudian akan meledakkan sesuatu yang tidak kita harapkan, atau bagian dari cara kita mendamaikan suasana. Maka ketika orang itu punya keyakinan bahwa setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah, maka perkataannya, jari-jarinya akan hati-hati betul. Itu sudah otomatis. Apalagi dengan perbuatannya, ya kan? Dengan perbuatannya, termasuk tadi disampaikan klitih tadi ya, yang sekarang kita sangat prihatin tentang itu. Teman-teman kita yang masih berbuat klitih itu karena kompetensi dasar dirinya bisa jadi hilang. Bisa juga karena pergaulan begitu ya Pak? Nah itu nanti pengaruhnya kepada sosial. Ya, jadi karena kompetensi keagamanya tidak kuat, bergaul dengan teman yang sesama tidak kuat, maka kemudian yang terjadi adalah kenakalan. Dan ini sangat kita prihatinkan. Apa peran yang bisa disampaikan atau peran yang dilakukan oleh Amel dan teman-teman sebagai pelajar? Pertama, di samping kita terus menguatkan diri dari aspek keagamaan, terus juga bahwa kita harus memilih teman berhati-hati. Ingatkan ya, kalau kita ini berteman kepada penjual minyak tanah, maka kita akan terkena aromanya atau terkena efeknya. Tetapi kalau kita ini berteman dengan penjual parfum, maka kita juga akan terikut wangi gitu ya kira-kira. Jadi itulah kita. Maka ketika kita memilih teman, juga satu di antara kompetensi sosial kemanusiaan kita diuji saat itu. Ya, diuji, tetapi juga harus tidak boleh melepaskan mereka, dengan kata lain bahwa mereka harus kemudian dijauhi tanpa harus kita ajak. Kita harus kayak menasihati gitu juga ya. Betul, mereka membutuhkan kehadiran psikologis kita. Jangan-jangan teman-teman kita yang seperti itu bukan karena miskin harta, bukan karena miskin fasilitas, tapi justru karena miskin perhatian. Karena miskin psikologis, miskin perhatian, lalu kemudian mereka mencari perhatian. Nah, cara mencari perhatiannya bisa diwujudkan macam-macam. Ada nakal, ada suka mencuri, ada suka mabuk, karena sesungguhnya mereka hanya butuh diperhatikan. Nah, membutuhkan perhatian. Maka peran-peran pelajar Muhammadiyah dalam hal ini terus tidak akan pernah berhenti. Kuatkan kompetensi keberagamaan menjadi mabda ya, al-ula, menjadi landasan pertama. Tapi dengan demikian terus hidupkan empati kita kepada semuanya. Tidak boleh memilih-milih, tetapi harus tetap selektif. Maksudnya selektif, kita jangan sampai terlarut, tapi justru kita kalau bisa mewarnai. Nah itu kompetensi kedua, sosial kemanusiaan harus diasah ya gitu. Ya berarti kita harus tetap selektif dalam memilih teman dan memilih informasi. Tetapi yang sudah melenceng atau dari kenakalan-kenakalan seperti itu tetap harus kita ajak ya Pak. Perhatikan, jangan sampai dilepaskan mereka, tapi terus kita jangan sampai juga masuk ikut. Ikut. Nah itu harus kuat agamanya ya kan, kuat kepercayaan dirinya, empatinya harus ditumbuhkan dalam rangka mengajak kembali kepada yang baik dan benar. Good. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan penjelasan mengenai kader Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadikan semangat dan motivasi kami untuk berperan aktif dan berkembang menjadi kader-kader Muhammadiyah yang unggul. Amin, amin, amin. Ada satu kata lagi ya, satu kalimat untuk pesan anak-anak untuk semuanya. Ya, laisal fata mayyakulu kana abi, walakinnal fata mayyakuluha anala. Nah, pepatah ini artinya bukanlah seorang pemuda yang keren itu mereka yang mengatakan ini loh ayahku, ini loh kekayaan bapakku, ini loh jabatan bapakku. Tetapi pemuda yang keren, pelajar yang keren adalah inilah prestasiku. Ya, itu pemuda yang hebat.
nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali Pak. Baik sahabat Stempra, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Ikhwan Ahada SAG MA. Dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi kader Muhammadiyah yang unggul, kita harus memiliki 4 tadi itu ya Pak. Ya. Kapasitas keagamaan, intelektual, kompetensi sosial, dan kepemimpinan agar kita dapat bermanfaat di sekitar kita. Iya, bagus sekali. Saksikan terus Stempra Menyapa karena masih banyak informasi-informasi yang menarik dan menginspirasi yang akan kita bagikan hanya di sini. Saya Amelia pamit undur diri. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, selamat ya, luar biasa.